perayaan HUT LKPMK yang ke-13. Kami juga mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Kristen dan Katolik yang telah diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SMMPTN. Dan selamat bergabung di keluarga besar Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen dan Katolik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Kami juga mengajak adik-adik mahasiswa baru Kristen dan Katolik untuk dapat bergabung dalam kegiatan Welcome to Campus yang akan diadakan secara virtual. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat follow aku di Instagram @kepanitiaan_lkpmk dan @lkpmk. Selamat beribadah dan selamat merayakan ulang tahun LKPMK yang Shalom, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ibadah puncak perayaan HUT Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Dengan tema One Vision in the Varsity. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu bersama di ibadah puncak perayaan HUT Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen. Sebelum kita mulai serangkaian acara pada hari ini, kita akan mulainya di dalam doa. Kami mohon dengan kasih Saudari Lucia Rohani Purba untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha penyayang, kami bersyukur Bapa atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan kami dapat bersatu di rumah-Mu ini Bapa.
Bapa yang maha baik, terima kasih atas kondisi kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami Bapa, sehingga kami dapat bersatu di sini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan dalam rangka perayaan hari ulang tahun LKPMK yang ke-13. Tuhan, kiranya jadikan LKPMK semakin berkembang Tuhan, tempat orang bertumbuh dalam Kristus sehingga bisa menjadi berkat. Biarlah segala sesuatunya kami lakukan Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang menyertai kami Tuhan, agar ibadah kami ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, Engkau berkati teman-teman kami yang menyaksikan ibadah ini melalui via online Tuhan, berkati jaringan mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan, urapi mereka dengan kasih Kristus. Tuhan, kami mohon dengan penyertaan-Mu Tuhan, bimbinglah kami selalu Tuhan, agar kami selalu ingat akan Tuhan dan memiliki kerinduan yang kuat untuk menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah orang yang penuh dengan dosa Tuhan. Kami mohon dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Bapa, ampunilah segala dosa kami Tuhan, layakkan kami sebagai anak-Mu. Terima doa anak-Mu ini Tuhan, melalui anak-Mu Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Saudari Lucia Rohani Purba yang telah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, ibadah. Keempat, perayaan. Dan yang kelima, penutup. Demikianlah serangkaian acara kami pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam serangkaian acara kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pasut dan WTC kepada Saudari Sarah Pranginangin, disilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ekani Kristiakidi selaku Ketua LKPMK FEB Unmul tahun 2019-2020. Yang terhormat Ibu Felicitas Depung SEMA PhD selaku Pembina LKPMK FEB Unmul. Yang terhormat Ibu Mika Tumondo SPD MSI selaku pelayan firman Tuhan. Yang terhormat kakak senior alumni LKPMK FEB Unmul. Yang terhormat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Kristen FEB Unmul. Dan yang saya kasihi rekan-rekan lainnya. Pertama-tama marilah kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melakukan perayaan ibadah HUT LKPMK yang ke-13. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada setiap rekan-rekan yang boleh terlibat dalam mempersiapkan kepanitiaan ini dari awal hingga terselenggarakannya kepanitiaan ini, hingga terselenggarakannya acara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dana, doa maupun tenaga. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk LKPMK yang ke-13. Kiranya LKPMK tetap bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah kampus FEB dan menjadi berkat untuk orang-orang sekitarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk LKPMK. Terima kasih kepada Saudari Sarah Pranginangin untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Kepada Saudara Ekani Kristiakidi, disilakan.
Shalom. Yang terhormat Ibunda kami, dosen pembina LKPMK, yang saat ini mungkin sedang menyaksikan melalui YouTube, Ibunda Felicita Defung SEMA PhD, yang kami hormati pembicara atau firman pada hari ini, Kak Mike, yang kami hormati senior alumni, dan yang kami hormati Ketua Panitia Paswid WTC tahun 2020, Saudara Sarah Rangin-Rangin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya pada saat hari ini kita bisa merayakan HUT LKPMK yang ke-13. 13 tahun adalah perjalanan yang panjang, detik, hari, bahkan hingga tahun ini kita bisa melalui proses yang begitu panjang. Itu semua berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi LKPMK. Dan 13 tahun tidak terlepas dari namanya sejarah, sejarah tidak terlepas dari namanya perjuangan, dan perjuangan tidak terlepas dari namanya pengorbanan. Itu semua adalah momentum-momentum yang kita lalui bersama-sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pengisi-pengisi momentum tersebut. Kami berterima kasih kepada pihak kampus yang selalu mendukung kami. Kami berterima kasih kepada senior-senior alumni yang selalu mendukung kami baik dalam doa ataupun dalam dukungan moral lainnya. Dan kami juga berterima kasih kepada semua teman-teman yang sampai saat ini masih menanamkan kolektif kolegial untuk bekerja bersama-sama, untuk melayani bersama-sama, untuk berproses bersama-sama di LKPMK. Semoga yang kita lakukan, semoga yang proses yang kita alami semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan pada kesempatan ini 13 tahun LKPMK masih sama dengan yang seperti kemarin-kemarin, membangun narasi yaitu berokumene. Karena biar bagaimanapun LKPMK adalah milik kita bersama, bukan hanya milik satu aliran, bukan hanya milik satu doktrin saja. Oleh karena itu kita memiliki satu frame yang sama bahwa kita hadir sini untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kita. Dan semoga yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan saja di LKPMK ini. Dan selamat berproses buat teman-teman semua di dalam LKPMK. Demikian kata sambutan dari saya, seraya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita Yesus Kristus, agar di tahun depan, di ulang tahun yang ke-14 kita bisa berkumpul bersama-sama dan pandemi ini segera berlalu. Terima kasih, selamat ulang tahun LKPMK. Terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Terima kasih setiap keringat dan air mata kalian. Semoga itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, shalom. Terima kasih kepada Saudara Ekani Christian Kidi untuk sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh dosen pembina Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula Warman. Kepada Ibu Felicitas Defung, SEMA PhD, disilakan. Halo, selamat malam, shalom, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Salam damai dalam Tuhan, dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang saya hormati seluruh pengurus LKPMK, seluruh dosen mungkin yang pada saat ini menghadiri perayaan ini, atau perwakilan dari fakultas lain. Salam sayang dan salam cinta kasih kepada seluruh anggota LKPMK. Selamat ulang tahun kepada organisasinya. Selamat merayakan. Kalau saat ini Anda merayakan ulang tahun, artinya Anda sedang mengulang tahun-tahun di mana eksistensi Anda itu tetap ada sampai dengan tahun sekarang. Pertama, saya mohon maaf atas absennya saya atau mungkin tidak bisa hadirnya saya dalam perayaan ini. Saya tidak tahu apakah dalam perayaan ini Anda merayakannya secara bersama-sama atau tidak, tetapi apapun itu, ulang tahun is ulang tahun gitu ya. Jadi tetap harus kita rayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur, dengan penuh introspeksi jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Saya mohon maaf apabila selama ini belum bisa berinteraksi secara intensif dengan Anda semua. Tetapi anytime jika Anda membutuhkan saya, silakan kontak. Saya mungkin tidak mampu menyediakan waktu dengan serta-merta, tetapi
Kalau kita bisa janjian dengan waktu yang pas, silahkan dilakukan, kita coba. Terima kasih kepada Ibu Felicitas Defung, SEMA PhD untuk sambutannya. Satu Tawarik 16 ayat 23. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kepada para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada hari ini, disilakan. Selamat beribadah. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah perayaan HUT LKPMK yang ke-13. Walaupun kita berada di tempat kita masing-masing, tapi kita percaya kita memiliki kerinduan yang sama untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, saya persilakan untuk mengambil saat teduhnya sejenak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita juga bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di LKPMK, sehingga LKPMK boleh menginjakan umurnya yang ke-13 tahun. Kita percaya bukan karena kuat gagah para pengurus dan anggota yang ada, tapi semua karena kekuatan daripada Tuhan, semua karena kemurahan daripada Tuhan. Mari kita bersyukur. Yes. Jesus, thank you. Sebelum kita masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon ampun untuk setiap pelanggaran dan dosa yang kita lakukan, yang mungkin kita melukai hati sesama kita, atau bahkan melukai hati Tuhan. Mari kita memohon ampun. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita ke satu pujian, satu hal yang ku rindu. Berdiam
memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, aku menyembahmu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, di dalam hadirat-Mu Bapa, kami menikmati anugerah Tuhan, kami menikmati kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh mengikuti
mengikuti ibadah perayaan HUT LKPMK yang ke-13. Kami bersyukur Tuhan untuk berlangsungnya ibadah ini Tuhan. Kami percaya ini semua boleh berlangsung bukan karena kuat gagah para panitia yang ada, para pengurus yang ada, para anggota yang ada, tapi semua karena kekuatan daripada Tuhan, semua karena kemurahan yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyertai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi setiap hati kami Tuhan, yang melawat menjamah setiap hati kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan itu tidak sia-sia Tuhan, namun boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya percaya teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing, saya percaya kita semua di dalam keadaan yang bersukacita. Kita angkat satu pujian, bertumbuh bersama. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi, bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama, dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bersatulah, mari kita bersatu, bersehati sepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi, bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi, tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama, dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman
tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat satu pujian, jadikan kami satu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa itu tidak akan pernah habis-habisnya kami akan nikmati. Selama firman Tuhan masih bisa kami dengarkan, masih bisa kami nikmati Tuhan. Kami percaya firman-Mu lah firman yang berkuasa untuk mengubahkan keadaan kami. Terima kasih buat hari ini, dan kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan dan diisi oleh firman Tuhan di dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan 1 tahun lagi usia pelayanan LKPMK, berkiprah melayani Tuhan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ada satu kerinduan yang besar yang diambil oleh pengurus ya, sehingga mengangkat tema One Vision in Diversity atau satu visi dalam keberagaman. Mendasari firman Tuhan hari ini, mari kita buka Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang kelima. Filipi pasal 2, ayat yang kedua sampai yang kelima, saya akan baca untuk kita semuanya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Hari ini kita menerima firman Tuhan. Kita punya tujuan. Yang pertama, supaya sesama anggota LKPMK memiliki rasa kekeluargaan yang lebih erat. Dan saudara-saudara, kalau kita baca Filipi pasal 2, Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, dia punya tujuan apa? Supaya sukacitanya itu sempurna. Sukacitanya senang ya, apalagi kalau sempurna. Namun segala sesuatu yang sempurna, kekeluargaan yang erat itu tidak akan mungkin bisa didapat dengan nyaman. Ada perjuangan yang harus dilalui, ada proses yang harus dilewati. Nah, One Vision in Diversity, satu visi dalam keberagaman. Visi itu artinya kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk merasakan ya, wawasan nubuat. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan visi ini adalah pewahyuan. Amsal berkata, kalau orang gak punya visi, kalau orang tidak ada pewahyuan, maka hidupnya akan menjadi liar. Nah, sementara keberagaman itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya corak, gaya, jenis, ya, laga. Sehingga kalau kita ngomong keberagaman itu berarti keanekaragaman, berbagai jenis. Saudara, untuk memiliki One Vision in Diversity, ya, satu visi dalam keberagaman, harus ada sebuah kerinduan yang lahir dari tiap-tiap orang, ya, yaitu supaya mereka memiliki gaya hidup yang diamanatkan. Diamanatkan oleh siapa? Diamanatkan oleh Tuhan, ya. Apa itu gaya hidup yang diamanatkan? Menurut Filipi pasal 2, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ada 3. Pertama, gaya hidupnya itu tidak mencari kepentingan sendiri. Ya, yang kedua, tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Jadi gaya hidup yang diamanatkan adalah sesuatu yang seseorang yang rindu bukan dipuji-puji, bukan sekedar menerima puji-pujian, ya. Dan yang ketiga, gaya hidup yang diamanatkan adalah rendah hati. Kelihatan dari mana? Dilihat dari bagaimana seseorang itu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Namanya juga gaya hidup, saudara-saudara. Berarti ini adalah sebuah pembiasaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini adalah proses, ini adalah waktu yang tidak sebentar. Harus ada kekuatan dari Tuhan sendiri
untuk dapat mencapainya. Bagaimana untuk kita memiliki satu visi? Kuncinya adalah sehati sepikir. Katakan bersama dengan saya, sehati sepikir. Wah, tidak mudah untuk membuat kita menjadi kelompok yang sehati dan sepikir. Bahkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, sehati sepikir ini terangkum dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, jadi sehati sepikir ini ada di bulatan yang kecil ya. Dan kemudian berada dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Itu adalah kuncinya kalau kita mau memiliki satu visi dalam keberagaman. Kita akan bahas satu-satu. Satu kasih. Bagaimana caranya supaya pengurus dan anggota LKPMK, bahkan di lingkungan yang lebih besar, alumni, bahkan kita semua yang menerima firman Tuhan hari ini, untuk memiliki satu kasih. Dalam Kolose pasal 3 ayat 14 ya, dikatakan seperti ini. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, harus ada kasih. Dan kasih yang bergerak, bekerja di dalam setiap anggota pengurus LKPMK itu bukan kasih manusia, tetapi kasih Tuhan atau agape. Kasih ini akan menjadi pengikat. Sehingga jikalau ada masalah, jika ada problem, jika ada gesekan yang terjadi, kasih itu menyempurnakan dan kasih itu mengikat. Kalau ada kasih Tuhan, jika ada kasih agape, maka tidak ada masalah yang buat kita pecah belah. Jika ada kasih Tuhan yang menjadi pengikat, maka meskipun berbeda, beraneka ragam jenis orang di dalamnya, maka kasih itulah yang akan mampu menyatukan. 1 Korintus 14 ayat yang pertama dikatakan, kejarlah kasih itu. Dalam pasal 13 dituliskan aplikasi kasih. Aplikasi dari kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak sombong, dan lain sebagainya. Dan setelah itu, pada pasal 14 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama dikatakan, kejarlah kasih itu. Di pasal sebelumnya, pasal 13, dituliskan banyak aplikasi dari kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan lain sebagainya. Sabar, dan diakhiri dengan sabar menanggung segala sesuatu. Dan kemudian di pasal yang ke-14 dikatakan, kejarlah kasih itu. Sebelum ayat selanjutnya ada banyak karunia-karunia roh. Artinya, kasih itu harus menjadi dasar dari segala kemampuan, skill, dan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dalam terjemahan lain, kejarlah kasih itu artinya love should be your guide, atau artinya kasih itu harus diperjuangkan. Kasih itu harus dikejar, kasih itu harus jadi pedoman, kasih itu harus jadi penuntun. Apa artinya? Satu kasih artinya masing-masing orang yang sudah menerima kasih Kristus di dalam hatinya, ia pun harus memperjuangkannya, mengaplikasikannya kepada sesamanya, sesama pengurus, sesama anggota, sesama mahasiswa yang Tuhan kenankan untuk kuliah di Universitas Mula Warman. Ini tidak mudah, tetapi kalau firman Tuhan itu nyampe ke telinga kita, artinya Tuhan kasih kemampuan. Katakan amin, saudara-saudara. Yang kedua, satu jiwa. Sehati sepikir itu harus berada di dalam satu jiwa. Roma 15 ayat 7 menyatakan caranya gimana
Dikatakan ayat ini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Satu jiwa akan terjadi kalau satu dengan yang lainnya bisa saling menerima. Apa yang diterima? Keberadaan. Apa yang diterima? Keberbedaan. Ya, apa yang diterima? Latar belakang budaya, pola keluarga yang berbeda, itu akan membuat karakter satu dengan yang lainnya berbeda. Dan karena itu, firman Tuhan berkata, kita harus terima satu akan yang lain. Bukan menuntut kita saja yang diterima, tetapi kita juga mau belajar untuk menerima, menyambut, merayakan keberbedaan, menyederhanakan diri kita, dan memberi diri untuk bersatu. Saudara, satu kasih, satu jiwa, dan yang terakhir, satu tujuan. Di ayat yang sama, tujuan itu sangat jelas. Roma 15 ayat 7 saya akan baca sekali lagi. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Apa tujuannya? Untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Maka saudara-saudara, tahukah waktu kita mampu menerima orang lain, waktu kita menyatakan kasih, waktu kita menerima satu dengan yang lainnya, tujuannya satu, supaya Tuhan dipermuliakan. Jika sesama anak Tuhan, sesama pengurus ada masalah, itu biasa. Tetapi jika timbul di dalamnya kebencian, kemudian tidak berteman lagi, terjadi perpecahan, maka itu sangat mempermalukan. Dunia tidak akan melihat Kristus di dalam setiap diri kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tahu kenapa kita ada di LKPMK, kenapa kita berada di kampus, untuk melayani Tuhan, maka saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui pelayanan ini, dan kemuliaan Tuhan juga akan dinyatakan dalam pribadi-pribadi yang ada dalam pelayanan ini. Haleluya. Itu hal yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Mazmur 133 ayat 3b dikatakan begini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diawali dengan ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya jika saudara-saudara seiman duduk bersama. Dalam terjemahan bahasa Inggris, live together, ya, hidup bersama. Hidup bersama ini gak mudah, karena berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi jika kita mau sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3M yang saya akan sampaikan untuk kita selaras dalam satu visi meskipun kita beraneka ragam. Ya. M yang pertama, mengedepankan kesamaan. Tahukah saudara bahwa kita sama-sama ditebus oleh darah Yesus, sama-sama menerima kasih dari Tuhan. Amin. Sama-sama umat Tuhan, sama-sama disatukan dalam satu komitmen dalam pelayanan LKPMK, disatukan dalam satu hukum Tuhan, sama-sama percaya Alkitab, dan kita juga disatukan dalam satu kerinduan untuk menyembah Tuhan dan dipakai Tuhan. Kedepankan persamaan ini, ya. Waktu kita duduk bersama dalam komunitas ini, ada yang sama. Itu yang dikedepankan, bukan yang berbeda. Yang dikedepankan adalah kesamaan. Bukankah kita sama-sama anak Tuhan yang telah ditebus? Itu menjadi
ciri khas dan pegangan yang kuat untuk kita sama-sama berdiri bagi Tuhan dalam pelayanan ini. M yang kedua adalah mengkomunikasikan perbedaan. Masing-masing kita berbeda, karakter kita berbeda, cara kita merespon kehadiran Tuhan juga berbeda. Ada orang yang merespon kehadiran Tuhan dengan sorak-sorai, tepuk tangan, lompat-lompat. Tapi ada juga orang yang merespon kehadiran Tuhan dengan tenang, dengan hening. Ada juga orang yang merespon kehadiran Tuhan dengan demonstrasi. Artinya mereka melakukan doa-doa keliling, mereka melakukan aksi-aksi sosial. Saudara, ada banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi dan itu harus dikomunikasikan. Saudara-saudara, dan masing-masing dari kita harus menyediakan waktu yang cukup panjang untuk kita mengkomunikasikannya. Tidak ada judgement dan penghakiman di tengah-tengahnya. Kasih waktu untuk dapat mengkomunikasikan perbedaan. Karena perbedaan itu tidak harus disingkirkan, tidak harus ditutupi, tetapi perbedaan itu harus dibuka, dikelola, menjadi paduan yang harmoni. Katakan amin. M yang ketiga adalah mempraktekkan karakter Kristus. Saudara, mempraktekkan karakter Kristus itu bukan perkara yang mudah. Tetapi kita punya teladan yang agung yang sudah memberikannya bagi kita. Yesus memberikan teladan karakter penuh kasih, belas kasihan, pengampun, memperhatikan orang-orang yang susah, ya, saudara-saudara, mengasihi orang-orang berdosa meskipun membenci dosanya, tidak kompromi dengan dosanya, tetapi orang-orang berdosa ia kasihi. Dia menghargai anak-anak kecil, dia pun menghargai orang-orang dewasa. Mari kita mempraktekkan karakter Kristus yang penuh kasih ini. Filipi 2 ayat yang kelima, ayat yang terakhir yang ada dalam perenungan kita hari ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, waktu kita menghadapi persoalan, masalah, kita harusnya mikir dan tanya, kira-kira kalau Tuhan Yesus berada dalam posisi saya, apa keputusannya? Apa tindakannya? Kira-kira apa yang Yesus lakukan kalau Yesus berada dalam posisi saya yang kesulitan ini? What would Jesus do? WWJD. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu akan menolong kita mempraktekkan karakter Kristus. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah baper, tidak mudah putus asa, tidak pernah menyediakan diri untuk lebih dan lebay, untuk self pity atau menyayangi diri sendiri. Tetapi justru memiliki paradigma dan pikiran-pikiran Kristus. Sehingga kalau menghadapi persoalan dalam komunitas, khususnya dalam LKPMK, masing-masing kita mau praktek karakter Kristus, mau praktek pikiran Kristus, mau praktek perasaan Kristus. Karena itu mari kita menaruh pikiran dan perasaan kita taklukkan itu di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Saudara, kebun bunga kalau cuman ada satu warna itu kurang indah. Tapi kalau ada warna-warni, ada banyak warna, kuning, orange, pink, merah, ya, marun, seperti banyaknya macam-macam warna merah, biru juga ada, hijau. Saudara-saudara, maka kebun bunga itu akan menjadi sangat indah. Tidak peduli dengan keanekaragaman, diversity, tapi adakah kita sudah one vision? Ya, ada banyak jiwa-jiwa
yang harus didampingi dalam pelayanan LKPMK. Ada banyak adik-adik yang datang untuk bergabung di kampus kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yuk satukan hati kita, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk merawat kebun bunga di LKPMK Unmul bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Izinkan dirimu untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Tuhan, apa maksudmu, apa maumu? Waktu saya mendengar firman Tuhan ini, apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saya saat saya menerima firman Tuhan hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Maukah engkau memiliki pandangan yang sama? Maukah engkau untuk mengedepankan kesamaan? Maukah engkau untuk mengkomunikasikan perbedaan? Dan yang paling penting, maukah engkau praktek karakter Kristus? Bapa di surga, dalam nama Yesus, setiap hati yang tertuju kepada engkau hari ini Tuhan, saat menerima firman Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu mengikat satu dengan yang lainnya di antara mereka ya Tuhan. Biar kasih-Mu saja yang menjadi pedoman, kasih-Mu saja yang menjadi penuntun, kasih-Mu itulah yang menggerakkan kami dalam pelayanan ini. Sehingga kasih itu juga lah ya Tuhan, yang akan membawa kami untuk memiliki satu jiwa. Kami diikat satu dengan yang lainnya dengan kasih Kristus. Dan kami boleh melihat Engkau Yesus dipermuliakan. Itu tujuan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini kami dengarkan dan itu tidak sia-sia. Memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih kepada hambanya atas firman Tuhan yang sangat memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Bagi saudara atau saudari yang ingin memberikan persembahannya, bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Bapa, layakkanlah di hadapan-Mu. Berkati juga orang-orang yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Dan kita angkat satu pujian di badai topan dunia. Tuhanlah perlindunganmu.
kasih pada saudara atau saudari yang telah memberikan persembahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya minta dengan kasih kepada saudari Debbie Yulianti Hakiang, SE, untuk membawa kita dalam doa syafaat. Mari rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dimanapun berada saat ini, kita satukan hati kita dan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kebaikan yang senantiasa Engkau berikan Bapa di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih karunia yang berasal daripada Tuhan saja. Bapa di dalam surga, saat ini ya Bapa kami mau berdoa dan kami mengucap syukur ya Tuhan atas bertambahnya usia LKPMK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman hingga mencapai usianya yang ke-13 tahun di tahun ini. Bapa, di dalam sepanjang pelayanan kami ya Tuhan, pastinya ada jatuh bangun di dalamnya. Ada pergumulan juga yang harus kami lewati secara bersama-sama. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, kami mampu melewati itu semua karena penyertaan dan atas hikmat yang Engkau berikan Bapa di tengah kehidupan kami, sehingga kami mampu melaluinya dengan baik. Dan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang 13 tahun kami ada di tengah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman ini. Bapa di dalam surga, saat ini Bapa kami berdoa terlebih khusus ya Bapa untuk kondisi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, terlebih khusus ya Bapa untuk kota tercinta kami, kota Samarinda. Bapa, saat ini kami diperhadapkan dengan ujian pandemi COVID-19. Bapa di dalam surga, saat ini ya Bapa, kami semua bisa menyaksikan perayaan hari ulang tahun LKPMK ini dalam kondisi yang tidak seperti kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Namun kami tetap mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan hikmat di tengah kehidupan kami, sehingga melalui media yang ada, melalui rekan-rekan yang membantu berjalannya perayaan hari ulang tahun LKPMK ini, maka rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi serta semua kalangan dapat menyaksikan perayaan hari ulang tahun yang ke-13 LKPMK Universitas Mula Warman ini. Dalam kondisi yang terbatas ya Tuhan, kami tetap bisa merasakan penyertaan Tuhan masih terus ada buat setiap kami. Bapa di dalam surga, saat ini Bapa kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi dan segenap jajarannya, bahkan untuk pemerintah sampai di pelosok ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kerinduan kami Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin kami ini ya Tuhan, agar kiranya dapat memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau senantiasa berikan hikmat yang terbaik ya Tuhan, sehingga pemimpin kami boleh melakukan segala hal yang baik untuk mengarahkan setiap kami masyarakat Indonesia untuk boleh menaati setiap protokol kesehatan yang disampaikan. Bapa di dalam surga, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau agar kami juga boleh menjadi warga negara Indonesia yang baik, warga negara Indonesia yang mampu bersinergi dengan pemerintah kami ya Tuhan. Sehingga ya Bapak kami boleh bersama-sama melewati pandemi ini ya Tuhan. Dan satu keyakinan kami bahwa suatu saat nanti ya Tuhan di waktu yang paling baik berdasarkan dengan kehendak Tuhan, kami mampu melewati ini semua Tuhan. Dan kami mampu berada pada posisi seperti sebelumnya. Kami mampu melewati pandemi ini dan kami boleh bersuka cita karena kami mampu melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Bapak kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap Civitas Akademika Unmul. Kami berdoa ya Bapak terlebih khusus ya Bapak untuk para rektor, untuk para dosen, bahkan dosen pembimbing adik-adik kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya Tuhan. Bapak dalam surga Engkau berkati setiap tenaga pendidik, para dosen yang ada ya Tuhan, agar kiranya di tengah keterbatasan yang ada mereka tetap
terus menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, agar dengan hikmat dari Tuhan mampu mendidik mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman ini ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan yang ada, tetap boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kau berkati para dosen ya Tuhan, di tengah pergumulannya juga Bapak, di tengah keluarganya, dan dalam segala hal yang mereka kerjakan. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa ya Bapak untuk semua mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Mula Warman, terlebih khusus yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul ini ya Tuhan, terlebih khusus buat anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan di dalam LKPMK ini ya Tuhan. Bapak di dalam surga, Engkau berkati setiap orang yang ada di dalamnya. Bapak mampukan mereka ya Bapak untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang baik. Bahkan ketika Engkau pakai mereka ya Bapak untuk melayani Tuhan di dalam LKPMK ini ya Tuhan, mampukan mereka masing-masing memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para alumni di mana saja mereka berada, dan yang mungkin pada hari ini ya Bapak menyaksikan perayaan HUT ini ya Bapak dari rumah masing-masing. Bapak di dalam surga, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di mana saja mereka berada ya Tuhan. Bapak dalam surga, Engkau terus satukan kami di dalam doa-doa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh saling menguatkan walaupun kami tidak dapat berkumpul seperti hari-hari yang sebelumnya. Bapak dalam surga, kami juga berdoa buat rekan-rekan pra-alumni yang mempersiapkan tugas akhirnya untuk skripsi yang mereka persiapkan ya Tuhan. Mari Bapak, segala persiapan yang mereka lakukan Tuhan, mampukan ya Bapak agar boleh menghasilkan sesuatu yang membanggakan, boleh menghasilkan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Bapak di dalam surga, kami tahu ya Bapak, di tengah usaha mereka menyelesaikan studi mereka, mungkin beberapa di antaranya juga Engkau pakai di dalam pelayanan LKPMK ini. Mari Bapak, Engkau berikan hikmat Tuhan sehingga mereka boleh membagi waktu dengan baik, boleh melayani Tuhan dengan baik, boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan mahasiswi dengan baik. Sehingga ya Bapak, mereka boleh tetap dan terus menjadi berkat di mana saja mereka berada. Kami mengucap syukur Tuhan buat itu semua, dan kami juga berdoa saat ini Bapak untuk LKPMK terlebih khusus, untuk para pengurus di dalamnya ya Tuhan, mulai dari ketua bahkan sampai anggota yang ada di dalamnya. Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi ke depannya ya Tuhan. Biar ya Bapak, anak-anak Tuhan ini boleh Engkau terus pakai dan mereka boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk penginjilan yang terjadi di mana saja berada ya Tuhan. Kami tahu ya Bapak, kami ada di tempat ini ya Bapak, kami terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kami terdiri dari interdenominasi gereja ya Tuhan. Namun satu kerinduan kami ya Bapak, bahwa kabar sukacita itu ya Bapak, itu boleh tersampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapak di dalam surga, ketika kami tidak dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan seperti sebelum-sebelumnya ya Tuhan, kami terbatas ya Tuhan, kami ada di rumah kami masing-masing, namun satu kerinduan kami, walaupun kami ada di rumah ya Tuhan, kami boleh tetap terus menjadi berkat. Kami boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di rumah kami, di sekitar rumah kami ya Bapak, di tengah masyarakat kami juga tetap boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Dan saat ini Bapak, kami juga berdoa ya Bapak buat kami yang boleh menjadi saluran berkat melalui pelayanan firman yang boleh disampaikan. Mari Bapak, Engkau berkati kami di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, bahkan di tengah kehidupan keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan kami Bapak agar Engkau juga boleh terus pakai kami dalam setiap pelayanannya Bapak lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, serta ungkapan syukur kami yang masih jauh daripada sempurna. Biar Tuhan Engkau yang sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Saudari Debbie Yulianti Haki yang telah memimpin kita dalam doa syafaat. Ya, kita ada di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita ke satu pujian, Ku Berikan Hatiku.
Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah ini. Dan semua yang kami kerjakan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang sudah memberikan pujian kepada Tuhan, setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan, kembalilah ke tempat masing-masing, membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita sampai Maranatha Tuhan datang, yang memberikan kita kekuatan untuk kita praktek kasih, praktek melayani Tuhan sesuai dengan hati Tuhan, praktek menaruh pikiran dan perasaan di bawah pikiran dan perasaan Kristus. Terimalah berkat anugerah ini di dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. God bless you. Terima kasih kepada Ibu Mika. Ibadah kita telah berakhir. Saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduhnya. Ibadah kita berakhir, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya diserahkan kepada MC. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita senantiasa persembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan masuk ke acara kita yang selanjutnya, yaitu perwakilan kesaksian pujian dari panitia yang akan menyanyikan dari Saudari Leni Kristian yang akan menyanyikan lagu LKPMK. Penasaran? Langsung saja kita saksikan. Shalom. Senang banget saya hari ini bisa berdiri di sini. Saya akan mewakili untuk membawakan lagu LKPMK khusus untuk ulang tahun LKPMK yang ke-13. Selamat ulang tahun LKPMK. Dengar lagu ini.
kesaksian pujian dari saudari Leni Kristiani yang menyanyikan lagu LKPMK. Selanjutnya saya minta untuk pemain musik dan saudara Leni untuk tetap stay di sini. Kita akan masuk ke acara yang selanjutnya yaitu pemotongan kue. Kita akan nyanyi bareng-bareng Happy Birthday. Kepada nama-nama yang saya sebutkan untuk harap maju ke depan. Yang pertama kepada saudara Ekani Kristian Kidi selaku Ketua LKPMK. Yang kedua kepada saudari Sarah Pranginangin selaku Ketua Pasut dan WTC. Yang ketiga kepada saudari Reza Magdalena SAK selaku perwakilan senior alumni LKPMK. Dan yang terakhir kepada saudari Lucia Rohani Purba selaku perwakilan anggota LKPMK. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday LKPMK. Sebelum kita masuk ke dalam pemotongan kue, kita mau tiup lilin dulu ya bareng-bareng. Kita nyanyi sekali lagi. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Puji Tuhan. Kepada saudari Sarah Pranginangin dapat mewakili teman-teman untuk pemotongan kue. Kita nyanyi bareng-bareng ya sekali lagi. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baiklah, untuk potongan pertama, kue akan diserahkan kepada saudara Ekani Kristian Kidi selaku Ketua LKPMK. Potongan yang kedua akan diserahkan kepada saudari Reza Magdalena SAK selaku perwakilan senior alumni LKPMK. Dan yang terakhir, potongan kue yang ketiga akan diserahkan kepada saudari Lucia Rohani Purba selaku perwakilan anggota LKPMK. Teman-teman yang sudah dapat potongan kue silakan dimakan ya bareng-bareng dalam hitungan ketiga. 1, 2,
3. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syukur kita atas 13 tahun penyertaan Tuhan kepada LKPMK. Dan yang akan membawa kita di dalam doa, saya minta kesediaannya Saudari Reza Magdalena SAK untuk bawa kita di dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan boleh senantiasa selalu menyertai hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun LKPMK yang ke-13. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, begitu banyak hal yang boleh terjadi di sepanjang perjalanan LKPMK kurang lebih 13 tahun ini. Kami bersyukur bahkan ya Tuhan LKPMK dapat menjadi lembaga, dapat menjadi salah satu organisasi mahasiswa, tempat kami melayani Tuhan secara khusus di kampus kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mula Warman. Dan saat ini ya Tuhan kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan LKPMK secara khusus di ulang tahunnya pada ke-13 tahun saat ini ya Tuhan yang kami rayakan bersama-sama dimanapun kami berada. Biarlah LKPMK senantiasa selalu menjadi tempat di mana kami selalu melayani Tuhan, tempat kami dapat berkarya dan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur meskipun kami dapat merayakan ulang tahun LKPMK dengan cara seperti ini dan tidak dapat berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya dimanapun kami berada, kami merasakan sukacita yang luar biasa untuk merayakan hari ulang tahun LKPMK pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Kepada teman-teman, saya silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke acara kita yang selanjutnya. Acara yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan pengumuman pemenang Lomba Cover Lagu HUT LKPMK. Siapa nih yang udah pada gak sabar dengerin siapa saja juaranya? Sebelum itu, saya mau denger nih semangatnya dari teman-teman, walaupun di rumah aja ya. Dari 2016, mana semangatnya? 2017 nih, jangan mau kalah, mana semangatnya? 2018 nih yang keren-keren, mana semangatnya? Yang terakhir 2019 yang paling muda, mana semangatnya? Puji Tuhan, kita langsung masuk saja ke pengumuman Lomba Cover Lagu HUT LKPMK. Kita masuk ke juara harapan kedua. Juara harapan kedua, pemenangnya adalah angkatan 2019 dengan skor 78 dan kepada Saudari Lucia untuk bisa maju ke depan sebagai perwakilan tim untuk penyerahan hadiah. Kita lanjut ya ke juara harapan 1. Juara harapan 1 dengan skor 80,5. Pemenangnya adalah angkatan 2016. Kepada Saudara Alven, silakan maju ke depan sebagai perwakilan tim untuk penyerahan hadiah. Kita masuk ke juara ketiga nih. Juara ketiga jatuh kepada angkatan 2017 dengan skor 83,5. Kepada Saudara Kenny, saya silakan maju ke depan sebagai perwakilan tim untuk penyerahan hadiah. Kita masuk ke juara kedua ya.
Juara kedua dengan skor 87,5. Juaranya adalah angkatan 2018 tim Timothy. Kepada saudara Denny, saya silakan maju ke depan sebagai perwakilan tim untuk penyerahan hadiah. Dan kita masuk ke juara satu ya. Juara yang paling tunggu-tunggu nih. Siapa lagi kalau bukan angkatan 2018 tim Keitaro. Dengan skor 89. Kami mohon dengan hormat Saudara Ray untuk maju ke depan sebagai perwakilan tim penyerahan hadiah. Kita punya juara satu lagi ya, juara terfavorit dari kelima juara ini. Siapa? Juara terfavorit kita jatuh kepada angkatan 2018 tim Timothy. Saya mohon dengan kasih Saudari Sarah Peranginangin dan Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Mahasiswa Kristen, Saudara Eka Kristen Kidi untuk maju ke depan untuk penyerahan simbolis hadiah. Terima kasih, kita akan melanjutkan dalam sesi foto bersama. Terima kasih kepada teman-teman bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Untuk menutup serangkaian acara pada hari ini, saya mohon dengan kasih kesediaannya Saudara Alven Sianturi untuk memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita menutup rangkaian acara kita, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih Tuhan, karena pada saat hari ini Tuhan, kami sudah berada Bapa di penghujung acara kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang begitu sempurna Bapa bagi acara kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir Bapa.
Kami berdoa Tuhan, biar melalui Tuhan acara HUT ini Bapa, kami keluarga besar LKPMK Bapa semakin erat Tuhan di dalam Engkau Bapa, untuk berlari bersama-sama Bapa, untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segalanya Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk rekan-rekan kami Tuhan dimanapun mereka berada Bapa, baik yang ikut melayani Bapa di tempat ini Tuhan, begitupun juga Tuhan yang ikut menonton Tuhan secara live streaming Bapa, kami berdoa Bapa, biar penyertaan-Mu Tuhan terus Tuhan ada bagi kami Bapa. Dan sesaat lagi Tuhan kami akan mengakhiri acara kami Bapa, dan kami akan kembali Tuhan melakukan aktivitas kami masing-masing Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami Bapa dalam kami beraktivitas Tuhan. Biar Tuhan penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna Bapa melingkupi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih untuk segalanya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Demikianlah serangkaian acara kita pada hari ini. Kami mohon maaf atas sikap dan kata kami selaku Panitia Pasca dan HUT. Akhir kata kami keluarga besar Lembaga Kajian dan Pengembangan Mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami di sini dari suku-suku